Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video tutorial tentang materi VLOOKUP dan HLOOKUP untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Kelompok kami terdiri dari Ade Alvita Wisyandri, Pramestri Putri Zailanti, Salwa Salsabila Putri, Syafitri Ramadanti, dan Midian Ika Lestari. Saya Syafitri akan menjelaskan tentang pengertian VLOOKUP. Pengertian fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan pada Excel untuk mencari nilai tertentu dalam kolom, untuk mengembalikan nilai dari kolom berbeda di baris yang sama. Fungsi VLOOKUP lembar kerja. Fungsi VLOOKUP dapat dimasukkan sebagai bagian dari rumus dalam sel lembar kerja. Fungsi VLOOKUP juga digunakan untuk melakukan pencarian data pada range yang terpisah. Fungsi VLOOKUP sendiri digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk vertikal. Berikut bentuk penulisan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, titik koma, table array, titik koma, kolom index number, titik koma, buka kurung, range lookup, tutup kurung. Selanjutnya materi HLOOKUP akan dijelaskan oleh teman saya Ade Alvita. Oke, selanjutnya saya Ade Alvita akan melanjutkan untuk menjelaskan pengertian dari HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Fungsi HLOOKUP merupakan salah satu fungsi yang termasuk dalam kategori lookup dan reference, bersama dengan index, match, dan VLOOKUP. Bentuk penulisan dari fungsi HLOOKUP yaitu sama dengan HLOOKUP buka kurung lookup value, tabel array, row index num, tutup kurung, atau juga bisa dibaca dengan sama dengan HLOOKUP buka kurung nilai kunci, letak tabel, nomor baris, dan tutup kurung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama yaitu lookup value. Lookup value adalah bilangan atau teks string yang dijadikan kata kunci. Jika argumen berupa bilangan, maka dapat ditulis apa adanya secara langsung. Jika berupa teks string, maka teks tersebut harus diapit dengan dua tanda kutip. Nilai yang dijadikan kata kunci pencarian harus terletak pada kolom paling kiri dalam rank table. Jika tidak terletak bukan paling kiri dari suatu rank table, Anda tidak perlu mendefinisikan keseluruhan rank table tersebut. Anda dapat mengambil kolom tersebut sebagai kolom awal dalam rank table. Yang kedua yaitu table array. Adalah daftar atau table yang dimana Anda akan melakukan pencarian data. Dalam menyebutkan rank ini, Anda dapat menyertakan maupun tidak menyertakan baris yang digunakan sebagai judul tabel. Yang ketiga yaitu row index num. Adalah nomor baris pada rank table. Jika Anda isi dengan angka 2, maka akan dilakukan pencarian data pada baris kedua. Nah, yang keempat yaitu rank lookup. Rank lookup adalah argumen opsional sehingga dapat diisi atau tidak. Jika Anda menginginkan pencarian data dilakukan secara tepat, isikan argumen dengan nilai false atau null. Jika argumen tidak diisi atau diisi dengan nilai true, 1, maka akan dilakukan pencarian data terdekat bila data yang tepat tidak ada. Jika Anda mengisi argumen dengan nilai true, maka data pada kolom pertama harus diurutkan secara ascending. Selanjutnya, teman saya Salwa akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi VLOOKUP. Saya Salwa Salsabila akan mempraktikkan bagaimana cara pengoperasi rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Pertama-tama kalian buka Microsoft Excel. Selanjutnya kalian buat lembar kerja seperti pada layar yang telah ditampilkan. Kalau sudah, kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong, yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, transportasi, total gaji kotor, potongan jabatan, dan gaji bersih. Untuk rumus VLOOKUP digunakan untuk menghitung gaji pokok, tunjangan jabatan, dan transportasi. Sedangkan untuk rumus VLOOKUP digunakan untuk menghitung total gaji kotor, potongan jabatan, dan gaji bersih. Pada rumus VLOOKUP,
kita menggunakan tabel gaji karena tabel berbentuk vertikal, sedangkan rumus lookup kita menggunakan tabel potongan jabatan karena berbentuk horizontal. Yang pertama kita akan mengisi gaji pokok dengan menggunakan rumus lookup. Pertama-tama kita masukkan rumus lookup, yaitu sama dengan lookup, buka kurung, kita isi lookup value atau nilai kunci. Karena kita ingin mengisi golongan 1C, jadi kita klik A7 titik koma, yaitu tabel array. Selanjutnya tabel array ini diisi pada kolom tabel gaji, yaitu A21 sampai D23, lalu diberi fungsi dolar untuk mengunci tabel array. Setelah sudah titik koma, lalu kita isi kolom index number. Karena tabel gaji pokok berada di kolom 2, maka kita isi 2 titik koma 0 atau false, lalu enter. Setelah sudah keluar hasilnya, kita blok ke bawah sampai D16. Selanjutnya untuk tunjangan jabatan, kita masih menggunakan rumus lookup, jadi sama dengan lookup, buka kurung, lookup value atau nilai kunci A7, kita klik, titik koma, tabel array masih sama, yaitu A21 sampai dengan D23. Jangan lupa diberi fungsi dolar. Titik koma, lalu isi kolom index number. Karena untuk tunjangan jabatan ada di tabel 3, maka kita klik 3 titik koma 0 dan enter. Lalu setelah keluar hasilnya, kita blok ke bawah sampai E16. Saya Pramesti Putri Zairanti. Di sini saya akan melanjutkan pengisian di bagian transportasi. Caranya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya yaitu sama dengan ketik VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value diambil dari bagian A7, lalu titik koma, tabel array diambil dari bagian tabel di bawah ini. Dari A21 sampai D23 caranya dengan diblok seperti ini. Kemudian jangan lupa diberi fungsi dolar di bagian tabel array ini untuk mengunci data agar tidak berantakan di selanjutnya. Kalau sudah, klik titik koma lalu isi kolom index number dengan 4 karena transportasi ada di bagian keempat. Lalu titik koma 0, tutup kurung, enter. Setelah selesai menggunakan rumus VLOOKUP di bagian transportasi ini, kalian tidak perlu mengetik lagi di bawahnya. Caranya itu dengan diblok ke bawah seperti ini. Untuk total gaji kotor, caranya sangat mudah, yaitu dengan menggabungkan nilai gaji pokok, tunjangan jabatan, dan transportasi. Untuk menjumlahkan di dalam Excel, menggunakan rumus sum. Caranya sama dengan sum, buka kurung, pilih nilai yang akan kalian jumlahkan, yaitu dari D7 sampai F7. Lalu tutup kurung, enter. Kemudian kalian blok seperti yang tadi sampai ke bawah. Selesai. Untuk potongan jabatan dan gaji bersih akan dijelaskan oleh teman saya Widian. Saya Widya selanjutnya akan menjelaskan tentang tabel potongan jabatan dan gaji bersih. Yang pertama itu potongan jabatan. Itu rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, karena kita akan mencari golongan 1C, maka klik A7 titik 2
Selanjutnya kita isi tabel array dengan melihat tabel potongan jabatan, yaitu dengan cara blok G20 sampai I21. Jangan lupa untuk menambahkan dolar untuk mengunci tabel array. Selanjutnya, karena potongan jabatan terletak pada kolom 2, kita isi dengan 2.2, 0, tutup kurung, kemudian kalikan dengan tabel total gaji kotor. Klik G7, enter. Selanjutnya, kita blok ke bawah sampai H16. Kemudian angkanya akan muncul. Selanjutnya, gaji bersih, yaitu rumusnya sama dengan tabel total gaji kotor, yaitu G7 dikurangi tabel potongan jabatan, H7, enter. Selanjutnya, kita blok ke bawah sampai I16. Kemudian angkanya akan muncul. Selanjutnya, untuk menjumlahkan total dari masing-masing tabel, yaitu pertama klik D17, rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita klik D7 sampai D16, tutup kurung dan enter. Kemudian kita blok ke samping sampai tabel gaji bersih. Maka hasilnya akan muncul dari setiap masing-masing tabel. Sekian tutorial video tentang fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.